Selamat sore. Kami dari kelompok Potato akan mempresentasikan tugas kami. Pertama-tama kita import dulu React, komponen dari React. Lalu import view, text, style sheet, button, touchable highlight dari React Native. Lalu kita buat sebuah konstanta style, yaitu style sheet, yang akan digunakan di style komponen-komponen di dalam aplikasinya. Di dalam style sheet ini ada container, flags-nya 1, justify content-nya center, lalu ada title, flags direction row, justify content center, margin bottom bernilai 20, ada title text, font size-nya bernilai 30, ada row, flags direction row, justify content center, margin bottom bernilai 20, number button, font size-nya 30, width-nya 75, height 75, justify content-nya center, align item-nya center. Lalu ada number button font size-nya 30, margin right 20, margin right-nya 20, button, flags direction row, justify content center, margin top bernilai 20. Lalu kembali ke atas, kita buat sebuah kelas bernama app yang akan diekspor dan extend ke komponen. Lalu kita buat state yang isinya variabel-variabel yang nantinya akan digunakan untuk proses pengecekan maupun penampilan pada layar aplikasi. Ada button value, yaitu array berjumlah 9 yang nilainya 0 semua. Ada button value show, sama juga dia array nilainya 0 semua. Button press status, array juga nilainya false semua. Button color sama juga array, dia semuanya warnanya abu-abu atau DDDDD. Lalu ada button title, new game, single pair number 0, game started false, is first pair true, first value 0, first index 0, right pair 0, start button disable-nya false, result text-nya tidak ada, lalu result text color-nya hitam. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih Saudara Gaby. Di sini saya akan coba melanjutkan penjelasan dari Saudara Gaby. Yang pertama itu dibuat sebuah view kayak gitu. Nah, terus di bawahnya itu kita buat sebuah teks kayak gitu. Nah, teksnya itu diambil dari di state result text. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke bagian tampilannya kayak gitu. Nah, view yang pertama itu akan berindeksnya 0. Nah, kayak gitu. Nah, fungsi akan berjalan jika indeksnya 0 dan akan ngecek dari jawabannya itu, yaitu di fungsi check answer-nya tadi kayak gitu. Nah, untuk yang button selanjutnya itu dia sama aja, cuman dia bedanya itu dari si indeksnya. Nah, itu ada indeks 1, ada indeks 2, ada indeks 3, ada indeks 4, dan ada indeks 5 kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu sampai dia itu ada indeks 8 kayak gitu. Nah, perbedaannya cuma di indeksnya tidak. Nah, terus di bagian yang terakhir itu kita buat button, di mana kalau kita mau memulai gamenya itu ada tulisan new game. Nah, untuk ngeceknya itu sendiri dia akan menjalankan fungsi dari di state button little new game, this random number, di start game kayak gitu. Nah, terus kalau dia false, dia akan mulai lagi untuk start gamenya kayak gitu.
Mungkin akan bisa dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Jadi di sini ada function dengan nama random number, yaitu dia tidak memiliki parameter, yang isinya itu ada var temp dengan nilai array yang kosong. Terus ada var single pair number temp, itu nilainya 0. Terus ada looping dari 0 sampai 4, itu akan melakukan do var random, itu melakukan pengacakan dari 0 sampai 99. Ini perulangannya akan dilakukan sampai tidak ada angka yang sama itu muncul gitu. Jadi jika misalnya ada angka yang sama, maka dia akan melakukan do-nya kembali lagi. Terus tempus random itu jika sudah berhasil, maka dia akan push ke dalam array temp itu. Terus if i kurang dari 4, jika looping i-nya belum sampai 4, itu dia akan tempus random kayak biasa. Itu artinya dia akan mempush biar ada pasangannya gitu. Else itu single pair number temp itu random, berarti dia akan menjadi angka terakhir. Okay, next ada var button value show temp, sama itu nilai array-nya kosong. Terus ada looping dari 9 sampai 1, itu isinya var position itu melakukan pengacakan dari 0 sampai 8. Terus ada button value show temp dot push, itu dia akan mengacak terus mengambil posisi dari temp gitu pada array temp tadi. Terus itu ada temp dot splice, itu position 1, itu jika dia sudah mengambil satu nilai dari array temp, itu dia akan otomatis menghapus indeks tersebut. Kemudian ini ada this.setState, ini mengubah nilai variabel yang di atas, yang set state di atas itu button value-nya menjadi button value show temp, button value show-nya diubah menjadi button value show temp. Terus button title-nya juga jadi start, jadi default itu. Terus button press state-nya semua jadi true, button color-nya itu semua jadi berwarna abu-abu atau nilai DDDDD. Terus red pair-nya bernilai 0, result text-nya itu kosong, result text color-nya jadi hashtag 0000, dan single pair number-nya menjadi single pair number temp. Selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Baik, yang selanjutnya itu kita membuat sebuah function yang namanya itu start game. Terus function start game itu nggak punya parameter. Terus di dalam function start game itu kita membuat sebuah array yang dimana nama array-nya itu show. Terus nilai dari array-nya itu semua x. Jadi ada 9 buah x. Kemudian kita masuk ke this.setState, itu membuat nilai button value show-nya menjadi sesuai dengan array yang kita buat tadi, yaitu show. Terus kemudian game started-nya itu bernilai true, kemudian button press status-nya itu menjadi false semua, yang artinya belum ada button yang ditekan. Kemudian masuk ke yang check answer sama dengan button index, itu membuat sebuah function yang parameternya itu parameter yang dikirim itu button index. Di dalam function itu yang pertama itu ada if this.state.buttonValue button index sama dengan this.state.singlePairNumber. Berarti kalau misalnya button value button index itu nilainya sama dengan single pair number, maka
button color time-nya akan di set menjadi this.state.button color yang diambil dari button color yang sudah tersedia. Kemudian button color time, button indexnya akan berubah menjadi warna merah. Terus masuk ke this.setState yang selanjutnya itu untuk mengubah nilai set state yang ada di atas tadi. Yang nilai button press statusnya itu berubah menjadi true semua. Kemudian button title menjadi new game. Kemudian start buttonnya di disable-nya itu false. Kemudian button value show-nya itu menjadi this.state.buttonValue. Kemudian result text-nya berubah menjadi try again. Kemudian result text color berubah menjadi warna merah. Kemudian is first pair-nya menjadi true. Dan button color time-nya di set menjadi button color time. Kalau yang tadi itu sekali ditekan langsung menemukan angka yang tidak ada pasangan, jadi di sini else-nya berarti kita menekan angka yang memiliki pasangannya. Jadi di sini itu di dalam else-nya ini ada kondisi lagi, if kalau is first pair-nya bernilai true, yang mana berarti yang ditekan itu adalah pasangan yang pertama, angka yang pertama. Kemudian ini akan dibuat sebuah variabel first value time yang diambil dari angka tombol yang ditekan. Kemudian ini kita akan melakukan copy dari array pada state, yaitu array button value show. Kemudian button value show time-nya itu bakalan diubah jadi first value. Jadi kan pas permainan dimulai itu angkanya itu bakalan jadi XXX, dan kalau ditekan dia akan muncul angkanya. Kemudian ada button press status, ini kita melakukan copy lagi dari array state-nya, array button press pada state. Kemudian di button press status time-nya itu diubah jadi true, jadi dia nggak akan bisa ditekan lagi. Kemudian kita set state, first value-nya first value time, first index-nya button index. Kemudian ada button value show-nya button value show time, button press status, button diatur menjadi button press status time, is first pair menjadi false. Jadi untuk tombol yang selanjutnya itu dia bakalan masuk ke else yang ini. Kemudian yang terakhir itu start button disable sama dengan true. Jadi kalau sudah ditekan start buttonnya itu bakalan kena disable, jadi nggak bisa di start lagi. Jadi kalau udah kalah baru atau menang baru bisa di ulang. Kemudian jika is first pair-nya itu sudah false, yang mana berarti itu adalah angka yang kedua yang kita pencet, angka genap yang kita pencet, angka urutan genap. Jadi di sini itu akan ada second value time untuk mengambil nilai angka yang kita tekan itu. Kemudian ini melakukan copy, ini merubah tampilannya sama seperti yang di atas, dan ini juga mengubah status press-nya. Kemudian di sini kita copy juga button color array-nya. Kemudian jika first value yang tadi sudah kita simpan angkanya sama dengan angka yang baru kita tekan, maka warnanya itu akan warna tombol yang baru ditekan akan diubah menjadi warna hijau, yang pertama ditekan juga diubah jadi warna hijau. Jadi kemudian nilai benarnya itu ditambah 1. Jadi karena kita mencari 4 pasang, jika kita sudah menemukan keempat pasangan tersebut, maka di set state, button title-nya new game, button disable-nya false, result text-nya akan muncul tulisan congratulations, dan kemudian warnanya itu dibuat warna hijau. Kemudian press status di reset jadi true semua, yang mana tombolnya itu nggak bisa ditekan lagi. Kemudian
button value show-nya ini diubah jadi button value, jadi angkanya akan muncul semua. Selanjutnya, jika benarnya itu belum 4, maka kita akan ubah nilai state right pair-nya itu menjadi right. Kemudian button value show akan ditampilkan angka yang sudah kita tebak. Kemudian button play statusnya akan diubah juga sesuai dengan variabel yang ada di sini. Kemudian jika ini jika pasangannya sama. Kalau pasangannya salah, maka warna tombolnya akan diubah jadi warna merah. Kemudian akan langsung di disable semua tombolnya. Kemudian button title-nya diubah jadi new game, yang mana berarti kalau ada satu pilihan yang salah, maka permainannya akan langsung berakhir. Jadi kemudian button disable-nya itu false. Button value-nya diubah jadi button value show-nya diubah jadi button value yang diambil dari state. Jadi angkanya akan muncul semua. Result text try again, warnanya warna merah. Kemudian di sini untuk yang else-nya ini, yang kalau bukan pilihan kalau is first pair-nya false. Jadi di bagian ini akan diubah kembali is first pair-nya menjadi true. Button color theme-nya akan diubah jadi button color theme. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan hasil demo dari aplikasi yang sudah kita buat. Jadi ini tampilan awal dari aplikasinya, jadi awalnya itu 000 semua. Kemudian ketika kita klik new game ini, maka dia akan mengenerate number. Kemudian numbernya itu akan diacak posisi button-buttonnya. Jadi setelah kita tekan tombol start, maka nomor tersebut akan diacak menjadi X semua. Kemudian kita akan mulai menebak, dan jika benar warnanya jadi warna hijau, dan jika salah maka warnanya akan berubah muncul warna merah. Kemudian angka-angka yang lain itu akan ditampilkan. Kemudian akan muncul sebuah tulisan try again, dan jika kita tekan new game, maka dia akan generate ulang nomornya. Jadi misalnya di sini nah, misalnya di sini jawaban kita benar semua, maka akan ditampilkan angkanya semua. Kemudian akan muncul sebuah tulisan congratulations. Kemudian jika tombol yang kita tekan itu adalah angka yang tidak berpasangan, misalnya di sini itu yang tidak berpasangan 28. Jadi jika kita tekan ini, maka otomatis permainan akan berakhir karena tidak ada pasangannya. Jadi akan berwarna merah dan muncul tulisan try again. Jadi sekian presentasi dari kelompok Potato. Terima kasih.